Halo Besti. Seneng banget bisa ketemu lagi di channel Ceisha Bercerita. Apa kabar hari ini? Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan bahagia ya. Hari ini Ceisha nggak mau banyak basa-basi, karena cerita kali ini bener-bener daging banget. Siap-siap dibuat gregetan dan emosi ya, karena Ceisha aja pas baca narasinya sampai istighfar berkali-kali. Pernahkah kamu merasa menjadi orang asing di rumahmu sendiri? Hanya dicari saat tagihan datang, tapi diabaikan saat kamu kelelahan? Mereka memanggilku istri, tapi memperlakukanku seperti mesin ATM. Setiap tetes keringatku diperas demi gaya hidup mertua yang haus pujian dan suami yang tak tahu diri. Tapi bagaimana jadinya jika sapi perah ini tiba-tiba berhenti mengalirkan uang? Bagaimana jika aku pura-pura bangkrut dan kehilangan segalanya hanya untuk melihat wajah asli mereka? Bersiaplah, karena sandiwara ini baru saja dimulai dan aku pastikan, mereka akan jatuh sekeras-kerasnya. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, kalau Besti suka dengan tipe cerita yang menguras emosi kayak gini, yuk tunjukkan dukungan kalian dengan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita terbaru. Oh iya, coba absen dulu yuk. Besti berasal dari daerah mana aja nih? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi dan kenalan lebih dekat. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Suara detaknya terdengar seperti ejekan di telinga Dinda. Dengan langkah gulai, ia menyeret tas laptopnya yang terasa seberat beban hidup yang ia pikul sendiri. Aroma parfum kantor yang sudah menguap berganti dengan bau keringat sisa perjalanan panjang menembus kemacetan ibu kota. Dinda adalah seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional. Sebuah jabatan mentereng yang di mata orang luar tampak sangat prestisius. Namun di rumah ini, ia tak lebih dari sebuah mesin ATM yang bisa bergerak. Begitu pintu depan terbuka, hal pertama yang menyambutnya bukanlah pelukan hangat atau segelas air putih, melainkan tumpukan sepatu berserakan di lantai marmer yang ia cicil setiap bulannya. Di ruang keluarga, lampu masih menyala terang. Bu Rosa, sang mertua, sedang duduk santai di sofa kulit impor sambil mengamati kuku-kuku jarinya yang baru saja mendapatkan perawatan manicure mahal. Di sampingnya, Rangga, suami Dinda, asyik dengan ponselnya, tertawa terbahak-bahak menonton video otomotif. Baru pulang. Din? Lihat itu. Piring kotor di dapur sudah menggunung. Ibu tadi mau cuci, tapi pinggang ibu sakit. Lagi pula, kamu kan tahu ibu nggak terbiasa kerja kasar. Suara Bu Rosa melengking tanpa menoleh sedikit pun ke arah menantunya. Dinda hanya bisa menghela napas panjang. Tenggorokannya terasa kering, dan perutnya perih karena hanya sempat makan siang dengan sepotong roti di sela-sela rapat tadi sore. Iya, Bu. Nanti Dinda bereskan, jawabnya lirih. Ia menoleh ke arah Rangga, berharap suaminya akan berdiri dan setidaknya bertanya bagaimana harinya berjalan. Namun, Rangga justru mendongak dengan wajah tanpa dosa. Din, mumpung kamu sudah pulang. Itu, cicilan motor gede aku yang baru. Jatuh tempo besok pagi. Kamu jangan lupa transfer ya. Soalnya aku mau pakai motor itu buat touring bareng teman-teman kantor Sabtu nanti. Malu dong kalau aku pakai motor lama. Mereka semua pakai keluaran terbaru. Dinda terpaku di tempatnya berdiri. Motor baru lagi. Mas? Bukannya bulan lalu aku baru bayar biaya servis besar mobil kamu? Uang sekolah adikmu, Siska, juga baru aku lunasi kemarin. Tabunganku hampir habis, Mas. Mendengar itu, Bu Rosa langsung berdiri dari sofanya. Wajahnya berubah masam. Halah, Dinda, kamu itu gaji besar, tunjangan banyak. Jangan jadi istri yang perhitungan sama suami sendiri. Rangga itu butuh pergaulan supaya jaringannya luas. Lagi pula, siapa lagi yang mau diandalkan di rumah ini kalau bukan kamu? Kamu kan sudah jadi bagian dari keluarga ini. Bagian dari keluarga. Dinda membatin dalam hati. Kata-kata itu terasa seperti belati yang tumpul namun dipaksa masuk ke dadanya. Sejak menikah 3 tahun lalu, Dinda perlahan menyadari bahwa ia bukan dibawa masuk ke rumah ini sebagai seorang istri, melainkan sebagai sapi perah. Dinda melangkah ke dapur. Benar saja, wastafel penuh sesak dengan peralatan masak bekas Bu Rosa mencoba resep kue yang ujung-ujungnya dibuang karena bantat.
Di atas meja makan, sisa tulang ayam dan nasi yang mengering berserakan. Mereka makan mewah malam ini tanpa menyisakan sedikit pun untuknya yang berjuang mencari nafkah di bawah tekanan target kantor. Sambil menyabuni piring dengan tangan yang gemetar karena kelelahan, Dinda menatap pantulan wajahnya di jendela kaca yang gelap. Matanya sayu. Ada lingkaran hitam yang tak bisa lagi ditutupi oleh concealer mahal. Ia teringat masa kecilnya, saat ibunya berpesan bahwa pernikahan adalah tentang saling menguatkan. Tapi di sini, Dinda merasa ia sedang menggendong dua raksasa di punggungnya sambil berjalan di atas duri. Din, jangan lupa sekalian gosok baju aku ya. Yang warna biru, besok mau aku pakai meeting. Teriak Rangga dari ruang tengah, disusul suara tawa Bu Rosa yang sedang memamerkan tas barunya di grup WhatsApp sosialitanya. Dinda menutup keran air. Suasana seketika hening. Hanya ada suara napasnya yang pendek-pendek. Sebuah tetes air mata jatuh, menyatu dengan busa sabun di wastafel. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal harga diri yang perlahan terkikis habis. Di saat itulah, sebuah pemikiran gila terlintas di benaknya. Jika mereka mencintainya hanya karena hartanya, maka Dinda ingin tahu, apa yang akan terjadi jika harta itu tiba-tiba lenyap? Dinda mengeringkan tangannya dengan serbet, menatap ke arah ruang tengah dengan tatapan yang berbeda. Kali ini, tidak ada lagi sorot kepasrahan. Ada api kecil yang mulai menyala di matanya. Kalian ingin hidup mewah dengan keringatku, bisiknya pelan. Mari kita lihat, seberapa lama kalian bisa bertahan saat keringat ini berhenti mengalir. Malam itu, Dinda tidak langsung tidur. Ia membuka laptopnya kembali, bukan untuk mengerjakan laporan kantor, melainkan untuk melihat saldo rekening rahasianya dan mulai menyusun sebuah sandiwara yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah sandiwara tentang kebangkrutan. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamar. Namun bagi Dinda, fajar bukan lagi simbol harapan, melainkan lonceng dimulainya kerja paksa. Sebelum jam menunjukkan pukul 6, ia sudah harus berkutat di dapur, menyiapkan sarapan yang layak untuk raja dan ratu di rumah itu. Padahal, semalam ia baru memejamkan mata pukul 2 pagi setelah menyelesaikan laporan keuangan kantor dan mencuci tumpukan piring yang ditinggalkan mertuanya. Di meja makan, Bu Rosa sudah duduk dengan rapi, mengenakan daster sutra yang dibelikan Dinda bulan lalu. Wajahnya yang penuh riasan tipis tampak tidak puas saat melihat menu sarapan hanya berupa nasi goreng dan telur mata sapi. Din, besok-besok buatkan pancake atau omelet ala hotel itu loh. Ibu bosan makan nasi terus. Rasanya kurang berkelas. Keluh Bu Rosa sambil mengaduk tehnya dengan gerakan anggun yang dibuat-buat. Dinda hanya mengangguk pelan sambil merapikan kotak bekalnya sendiri. Ia sengaja membawa bekal agar bisa menghemat uang makan siang demi menutupi lubang-lubang pengeluaran rumah tangga yang kian membesar. Iya, Bu. Nanti Dinda belikan bahannya kalau pulang kantor. Tak lama kemudian, Rangga muncul dengan handuk tersampir di bahu. Ia tampak segar, kontras dengan wajah Dinda yang pucat. Tanpa bertanya, Rangga langsung mengambil ponsel Dinda yang tergeletak di meja makan. Mas, mau apa? Tanya Dinda waspada. Cek limit kartu kredit kamu, sayang. Jawab Rangga santai tanpa rasa bersalah. Mobil aku butuh ganti velg. Malu dong kalau pas kumpul komunitas nanti. Mobil aku tampilannya standar terus. Teman-temanku itu orang berada semua. Aku nggak mau dianggap remeh cuma karena istriku pelit. Dinda meletakkan sendoknya. Bunyi denting logam dengan piring kaca itu terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Mas, kartu kredit itu sudah hampir penuh. Aku pakai buat bayar DP rumah ini dan asuransi kesehatan kita semua. Kamu kan tahu gaji kamu sendiri habis buat hobi kamu yang lain. Rangga mendengus, menyimpan ponsel Dinda kembali dengan kasar. Kamu ini selalu saja mengungkit gaji. Gaji laki-laki itu soal harga diri. Din, kalau kamu terus-menerus perhitungan begini, kamu merendahkan aku sebagai suami. Bu Rosa menimpali dengan nada yang lebih tajam. Benar itu, Dinda. Lagi pula, akhir minggu ini ada acara pernikahan keponakan ibu di Hotel Bintang 5. Ibu sudah pesan kalung emas model terbaru di toko langganan ibu. Tadi ibu sudah bilang ke mereka kalau menantu ibu yang sukses ini yang akan melunasinya. Kamu jangan bikin ibu malu ya. Ibu sudah telanjur pamer ke teman-teman sosialita ibu kalau kamu itu menantu paling berbakti.
Dinda merasa seolah oksigen di ruangan itu habis seketika. Mereka tidak pernah bertanya apakah Dinda lelah, apakah Dinda punya tabungan untuk masa depannya sendiri, atau apakah Dinda sedang baik-baik saja. Bagai Dracula, mereka hanya tahu cara menghisap darahnya sampai kering, lalu menuntut lebih saat ia mulai lemas. Puncak kekesalan Dinda terjadi saat sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselnya yang baru saja diletakkan Rangga. Sebuah pesan dari aplikasi pinjaman online. YTH. Ibu Dinda, tagihan Anda sebesar 15 juta rupiah akan jatuh tempo dalam 3 hari. Segera lakukan pembayaran untuk menghindari denda. Jantung Dinda berdegup kencang. Ia tidak pernah mengambil pinjaman online. Dengan tangan gemetar, ia membuka detail aplikasi tersebut. Matanya membelalak saat melihat data peminjam. Nama, nik, dan foto KTP-nya benar. Tapi nomor rekening tujuannya adalah milik Rangga. Rangga telah memalsukan identitasnya dan mengambil pinjaman diam-diam untuk memuaskan egonya. Mas, ini apa? Suara Dinda bergetar. Ia menyodorkan layar ponsel ke depan wajah Rangga. Rangga sempat terkejut, namun dengan cepat ia memasang wajah angkuh yang biasa. Oh, itu. Cuma buat tambah-tambah biaya modifikasi kemarin. Lagian kamu kan bisa bayar pakai bonus tahunan kamu nanti. Kenapa sih dibesar-besarkan? Aku ini suamimu. Hartamu ya hartaku juga. Bu Rosa ikut membela. Halah, cuma 15 juta. Bagi manajer kayak kamu itu kan kecil. Din, jangan pelit-pelit. Nanti rezekimu seret lo kalau nggak mau bantu suami. Dinda terdiam. Rasa sakit yang biasanya ia rasakan kini berubah menjadi rasa dingin yang membeku. Ia tidak marah, ia tidak berteriak. Ia justru tersenyum kecil. Sebuah senyuman yang seharusnya membuat Rangga dan Bu Rosa waspada jika mereka masih punya hati nurani. Baiklah kalau begitu, ucap Dinda tenang, setenang permukaan air sebelum tsunami datang. Kalau memang harta istri adalah harta suami, dan kalian menganggap uangku tidak akan pernah habis, maka aku akan mengikuti permainan kalian. Dinda bangkit, mengambil tasnya, dan pergi ke kantor tanpa berpamitan. Di dalam mobil, ia tidak menangis. Ia justru menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di bidang hukum dan seorang agen properti. Halo, Riko? Aku butuh bantuanmu untuk mengalihkan semua aset pribadiku atas nama ibuku. Dan tolong, carikan aku pengacara perceraian terbaik yang ahli dalam kasus penipuan finansial dalam rumah tangga. Waktunya sudah tiba. Dinda menatap gedung kantornya yang menjulang tinggi. Di gedung itu, ia dikenal sebagai wanita tangguh yang tak terkalahkan. Dan mulai hari ini, ketangguhan itu tidak akan lagi ia gunakan untuk menopang parasit yang tinggal di rumahnya. Ia akan membangun panggung sandiwara yang begitu megah, hingga saat tirai ditutup, Rangga dan ibunya tidak akan punya tempat lagi untuk berpijak. Gaya mereka selangit, tapi Dinda akan memastikan mereka jatuh ke tanah dengan cara yang paling menyakitkan, secara perlahan dan terencana. Tubuh manusia punya batas, dan tubuh Dinda sudah mencapai titik nadirnya. Sejak kejadian pinjaman online itu, Dinda sengaja mengambil lembur tambahan. Bukan untuk membayar hutang Rangga, melainkan untuk menyelesaikan semua proyek besarnya agar ia bisa segera mengambil cuti panjang saat rencana kebangkrutannya dimulai. Namun, kurang tidur, telat makan, dan tekanan batin yang bertubi-tubi akhirnya meruntuhkan pertahanannya. Siang itu, di tengah rapat penting dengan jajaran direksi, pandangan Dinda tiba-tiba mengabur. Suara bosnya terdengar menjauh, seperti sedang berada di bawah air. Detik berikutnya, dunia menjadi gelap. Dinda ambruk di ruang rapat. Saat terbangun, ia sudah berada di ruang perawatan RS dengan selang infus terpasang di tangan kirinya. Dokter mendiagnosisnya terkena tipus dan kelelahan akut. Dinda hanya bisa menatap langit-langit putih rumah sakit dengan perasaan hampa. Hal pertama yang ia lakukan bukan menghubungi Rangga, melainkan asisten pribadinya di kantor. Tolong jangan beritahu suamiku kalau aku di rumah sakit karena sakit biasa. Bilang saja aku pingsan karena stres besar soal masalah keuangan kantor, bisik Dinda dengan suara parau. Ia sudah mulai menanam benih sandiwaranya. Dinda baru menghubungi Rangga sore harinya. Ia berharap, setidaknya ada sedikit rasa khawatir yang tersisa di hati pria yang pernah ia cintai itu. Mas, aku di rumah sakit. Aku pingsan di kantor tadi,
ucap Dinda saat telepon diangkat. Namun, jawaban yang ia terima justru seperti siraman air es. Ja, Din? Terus makan malam gimana? Ibu sudah nungguin kamu pulang karena dia mau makan sate kambing yang di dekat kantor kamu itu. Lagian, kok bisa sih pakai pingsan segala? Kamu kan biasanya kuat. Terus siapa yang mau bayar cicilan mobil yang jatuh tempo besok kalau kamu malah opname begini? Dinda memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh di bantal rumah sakit yang dingin. Dokter bilang aku harus dirawat 3 hari. Mas, tolong ke sini, bawa baju ganti untukku. Aduh, Din. Mas lagi sibuk banget ini. Lagi ada event komunitas motor. Lagian rumah sakit kan jauh. Macet. Kamu kan bisa pesan ojek online buat antar baju. Atau minta suster saja yang urus. Ibu juga nggak mungkin ke sana. Dia lagi asyik nonton drama seri kesukaannya. Jawab Rangga tanpa beban sebelum mematikan telepon secara sepihak. Malam itu, Dinda sendirian di kamar perawatan. Tak ada suami yang memijat kakinya. Tak ada mertua yang membawakannya sup hangat. Yang ada hanyalah notifikasi pesan singkat dari mertuanya, bukan menanyakan kabar, melainkan menanyakan di mana Dinda menyimpan kunci lemari tempat ia menaruh uang tunai darurat. Pukul 10 malam, pintu kamar perawatan Dinda terbuka. Bukan Rangga yang datang, melainkan rekan kantornya yang membawakan buah-buahan. Namun, bagi Dinda, kehadiran orang luar justru lebih menghangatkan daripada keluarganya sendiri. Dinda akhirnya memutuskan untuk pulang lebih cepat esok hari dengan menandatangani surat pulang paksa. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dilakukan suami dan mertuanya saat dia tak berdaya. Sampai di rumah dengan tubuh yang masih lemas dan wajah pucat pasi, Dinda disambut oleh pemandangan yang menyakitkan. Ruang tamu berantakan dengan bungkus makanan cepat saji. Rangga dan Bu Rosa sedang tertawa menonton TV. Begitu melihat Dinda masuk, reaksi pertama mereka bukanlah memapahnya. Loh, sudah pulang? Bagus deh. Din, itu di belakang banyak baju kotor. Ibu nggak tahu cara pakai mesin cuci yang baru kamu beli itu. Ribet? Sekalian pesan makan ya. Ibu lapar. Perintah Bu Rosa tanpa dosa. Rangga bahkan tidak beranjak dari sofa. Din. Tadi ada orang bank telepon ke nomor rumah. Katanya kartu kredit kamu ada masalah? Tolong urusin ya. Aku mau pakai buat beli jaket kulit baru besok. Dinda berdiri mematung di ambang pintu. Ia menatap 2 orang di hadapannya. Manusia-manusia yang hidup dari tetesan keringatnya. Namun tak sudi memberikan setetes pun empati saat ia sekarat. Rasa sakit di perutnya akibat tipus tiba-tiba kalah oleh rasa dingin yang menjalar di hatinya. Rasa sayang itu tela mati 7 unia. Terkubur di ibawa tumpukan baju kotor dan tagihan kartu kredit. Dinda tersenyum tipis. Mas, Ibu, ada sesuatu yang harus aku bicarakan. Suaranya datar, tanpa emosi. Rangga dan Bu Rosa akhirnya menoleh, sedikit terkejut dengan nada bicara Dinda yang tak biasa. Soal kartu kredit dan telepon dari bank tadi, itu bukan masalah teknis. Dinda menjeda kalimatnya, menarik napas dalam-dalam untuk memulai babak pertama sandiwaranya. Kantor menemukanku pingsan bukan karena capek biasa. Mereka menemukan bukti kalau aku dituduh menggelapkan dana perusahaan karena kesalahan administrasi yang aku buat untuk menutupi hutang-hutang kalian. Wajah Rangga memucat, tapi bukan karena mengkhawatirkan Dinda. Maksudmu apa, Din? Maksudku, besok aku mungkin tidak akan punya pekerjaan lagi. Perusahaan menyita semua aset yang berhubungan dengan namaku sampai audit selesai. Dan yang paling buruk, semua rekeningku dibekukan. Kita tidak punya uang lagi, Mas. Bahkan untuk makan besok pagi. Hening. Sunyi yang mencekam seketika memenuhi ruangan. Dinda melihat dengan jelas bagaimana topeng, keluarga, itu retak. Ketakutan di mata Rangga dan Bu Rosa bukanlah ketakutan kehilangan Dinda, melainkan ketakutan kehilangan kemewahan yang selama ini mereka nikmati secara cuma-cuma. Ini baru permulaan, batin Dinda sambil menahan pusing yang kembali menyerang. Selamat datang di neraka yang kalian bangun sendiri. Keheningan di ruang tamu setelah pengakuan Dinda tentang kebangkrutan terasa begitu menyesakan. Namun, bagi Dinda, keheningan itu adalah simfoni kemenangan kecil. Ia memperhatikan wajah Rangga yang biasanya penuh keangkuhan kini pucat pasi.
dan Bu Rosa yang mulutnya ternganga seolah-olah baru saja melihat hantu. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, "Bagaimana keadaanmu, Din?" Atau, "Apa yang bisa kami bantu?" "Maksud kamu, rekening kamu dibekukan." Rangga akhirnya bersuara, nadanya tinggi karena panik. "Lalu bagaimana dengan cicilan motorku yang harus dibayar hari ini? Kamu tahu kan namaku bisa rusak di komunitas kalau motor itu ditarik leasing." Dinda menunduk, pura-pura menyeka air mata yang sebenarnya tidak ada. "Aku tidak tahu, Mas. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kita akan membayar listrik bulan depan. Pihak kantor bilang, selama audit berlangsung, semua aset atas namaku dipantau ketat. Aku bahkan dilarang menyentuh uang di tabunganku sendiri." Bu Rosa mendengus kencang. Ia membanting remote TV ke atas meja. "Gila. Bagaimana bisa kamu seceroboh itu, Dinda? Ibu sudah bilang, kerja itu yang teliti. Sekarang kalau semuanya susah begini, ibu harus bagaimana? Ibu sudah janji mau traktir teman-teman arisan makan siang besok." Dinda tidak menjawab. Ia berpamitan masuk ke kamar dengan alasan kepalanya pusing. Begitu pintu kamar terkunci, ekspresi sedih di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh tatapan dingin dan tajam. Ia membuka laptopnya. Layar monitor itu tidak menunjukkan laporan audit atau surat pemecatan. Sebaliknya, sebuah email resmi dari kantor pusat berbunyi, "Selamat Ibu Dinda, atas dedikasi dan prestasi luar biasa, direksi memutuskan untuk mengangkat Ibu sebagai direktur cabang baru dengan kenaikan gaji 50% dan bonus performa sebesar 500 juta rupiah yang telah ditransfer ke rekening khusus perusahaan Anda." Inilah kartu as yang ia pegang. Ia tidak bangkrut. Sebaliknya, ia sedang berada di puncak kejayaannya. Namun, uang itu tidak akan pernah dicicipi oleh Rangga maupun ibunya. Dinda telah memindahkan seluruh tabungan pribadinya yang tersisa ke rekening atas nama ibunya yang tinggal di desa, dibantu oleh Riko, teman pengacaranya. Secara hukum di atas kertas, Dinda saat ini adalah orang miskin. Malam itu, Dinda sengaja tidak tidur nyenyak. Ia memasang telinga tajam-tajam saat mendengar bisik-bisik dari ruang tengah. Ia keluar kamar dengan sangat pelan, bersembunyi di balik pilar dekat dapur. Di sana, ia melihat Rangga dan Bu Rosa sedang berdiskusi dengan suara rendah namun penuh ambisi. "Rangga, kita tidak bisa mengandalkan Dinda lagi. Dia sudah tidak berguna kalau tidak punya uang," bisik Bu Rosa dengan nada tajam. "Bagaimana kalau kita jual saja tanah peninggalan orang tuanya yang di pinggir kota itu? Sertifikatnya akan disimpan di laci lemari kalian. Kamu bisa palsukan tanda tangannya sedikit, toh dia lagi stres, nggak akan sadar." Rangga terdiam sejenak, lalu terdengar helaan napas yang penuh kelicikan. "Iya, Bu. Daripada kita ikut melarat gara-gara dia. Hasil penjualannya bisa buat bayar hutang-hutangku, dan sisanya kita pakai buat modal usaha atas nama Ibu. Kalau nanti Dinda benar-benar dipenjara atau dipecat, kita tinggalkan dia. Aku bisa cari istri baru yang lebih segar, dan tidak banyak masalah." Mendengar itu, jantung Dinda serasa berhenti berdetak sesaat. Bukan karena sakit hati, rasa sakit itu sudah mati sejak ia pingsan di rumah sakit sendirian, melainkan karena kengerian melihat betapa iblisnya orang-orang yang ia beri makan selama ini. Mereka bukan hanya ingin menghisap uangnya, tapi ingin merampas harta warisan satu-satunya yang ia miliki demi kepentingan mereka sendiri. "Kalian benar-benar tidak punya hati," bisik Dinda dalam hati. Tangannya mengepal kuat hingga kuku-kukunya memutih. Dinda kembali ke kamar dengan langkah yang sangat ringan. Rencananya berubah. Awalnya ia hanya ingin memberi pelajaran kecil, namun sekarang, ia akan memastikan mereka kehilangan segalanya, termasuk martabat yang selalu mereka banggakan. Dinda mengambil ponselnya, mengirim pesan singkat kepada Riko. "Riko, jalankan tahap kedua. Pastikan sertifikat tanah aslinya sudah aman di tanganmu besok pagi. Dan tolong buatkan sertifikat palsu yang terlihat sangat asli untuk aku letakkan kembali di laci. Biarkan mereka mencoba menjual sesuatu yang tidak berharga." Keesokan harinya, Dinda memulai rutinitas barunya sebagai pengangguran yang tertekan. Ia hanya memakai daster kusam, rambut sengaja tidak disisir rapi, dan hanya duduk melamun di teras.
Ia ingin melihat sejauh mana Rangga dan ibunya akan menunjukkan wajah asli mereka saat keran uang itu benar-benar tertutup rapat. Dan benar saja, hanya dalam waktu 24 jam, perlakuan mereka berubah drastis. Tidak ada lagi sapaan manis, sayang, dari Rangga. Tidak ada lagi pura-pura peduli dari Bu Rosa. Mereka mulai menganggap Dinda seperti sampah yang mengganggu pemandangan di rumah mewah yang, ironisnya, masih Dinda bayar cicilannya. Din, kalau cuma duduk-duduk saja, mending kamu bersihkan seluruh kebun. Lumayan kan, daripada kamu cuma jadi beban di sini, ucap Bu Rosa sambil melenggang pergi menuju mobil, hendak pergi entah kemana menggunakan sisa uang di dompet Rangga. Dinda tersenyum tipis. Tentu, Bu. Apapun untuk keluarga. Di balik senyum itu, Dinda tahu, jaring laba-laba yang ia buat sudah mulai menjerat kaki-kaki serakah mereka. Sekarang, ia tinggal menunggu saat yang tepat untuk menarik benangnya. Pagi itu, rumah megah yang biasanya harum aroma kopi mahal dan pengharum ruangan otomatis, terasa begitu menyesakan. Tidak ada lagi aroma sarapan mewah di meja makan. Dinda sengaja memecat asisten rumah tangga mereka secara diam-diam 2 hari yang lalu dengan dalih perampingan biaya, sehingga cucian baju mulai menumpuk dan lantai mulai terasa berdebu. Rangga keluar dari kamar dengan wajah kusut. Ia berteriak memanggil nama Dinda karena tidak menemukan handuk bersih di kamar mandi. Dinda, di mana handukku? Kenapa cucian belum kering? Dan mana sarapan? Aku ada janji sama teman-teman komunitas jam 9. Dinda keluar dari dapur dengan tangan yang masih basah. Wajahnya dibuat tampak pucat dan matanya sembab seperti orang yang kurang tidur karena menangis. Maaf, Mas. Aku tadi coba nyalakan mesin cuci, tapi tiba-tiba listriknya mati. Sepertinya, tagihannya sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh bank. Maksudmu mati? Suara Bu Rosa melengking dari arah kamarnya. Ia muncul dengan rambut yang masih berantakan, tanpa riasan. Ibu mau mandi pakai air hangat. Dinda, kenapa airnya tidak keluar? Listrik mati berarti pompa air mati juga, kan? Iya, Bu. Maafkan Dinda. Tabunganku benar-benar nol. Rekening yang biasanya dipakai untuk debit otomatis sudah dibekukan oleh kantor karena penyelidikan kasus itu. Ucap Dinda dengan suara yang bergetar hebat. Aktingnya begitu sempurna hingga Rangga dan Bu Rosa benar-benar percaya. Rangga menggebrak meja makan yang kosong. Lalu bagaimana dengan aku? Aku harus mandi. Aku harus pergi. Kamu benar-benar tidak berguna ya sekarang. Din? Masa mengurus listrik saja tidak bisa? Dinda hanya menunduk, menyembunyikan senyum dingin di balik rambutnya yang terurai. Mas bisa pakai uang Mas dulu, kan? Gaji Mas bulan ini masih ada, kan? Wajah Rangga seketika berubah. Uangku? Uangku sudah habis buat bayar uang muka knalpot baru dan traktir teman-teman kemarin. Lagian kan biasanya kamu yang tanggung semua biaya rumah. Kenapa jadi tanya uangku? Inilah wajah asli suaminya. Seorang pria yang merasa gajinya adalah miliknya sendiri, sementara gaji istrinya adalah milik bersama. Di saat istrinya mengaku sedang terpuruk secara finansial dan hukum, hal pertama yang ia pikirkan tetaplah kenyamanan pribadinya. Belum sempat perdebatan itu berakhir, tiba-tiba pintu depan digedor dengan sangat keras. Brak, brak, brak. Keluar. Mana yang namanya Dinda? Bayar hutang perusahaan. Teriak sebuah suara berat dari luar. Rangga dan Bu Rosa mematung. Wajah mereka pucat pasi. Dinda berpura-pura panik. Ia berlari ke arah jendela dan mengintip. Mas, itu orang-orang dari pihak audit dan penagih hutang. Mereka pasti datang karena aku tidak bisa mengganti rugi kerugian kantor tepat waktu. Apa? Jangan sampai mereka masuk. Bu Rosa berbisik ketakutan. Ia langsung bersembunyi di balik sofa. Rangga, kunci pintunya. Jangan sampai teman-teman arisan ibu lihat ada penagih hutang di rumah ini. Bisa jatuh harga diri ibu. Rangga pun sama pengecutnya. Ia tidak berani menghadapi orang di depan pintu. Ia justru menyalahkan Dinda. Ini semua gara-gara kamu, Din. Kenapa kamu ceroboh sekali di kantor? Sekarang rumah ini jadi incaran preman. Di luar, pria berbadan besar itu,
yang sebenarnya adalah aktor sewaan yang dibayar Dinda melalui Riko, terus berteriak dan memukul pagar. Kalau tidak dibayar hari ini, kami akan sita semua barang mewah di dalam rumah ini. Mobil, motor, semuanya. Mendengar kata sita, Rangga langsung berlari ke arah laci di ruang kerja Dinda. Ibu, kita harus bertindak sekarang. Sertifikat itu, kita harus jual sekarang juga sebelum mereka menyita rumah ini. Dinda hanya berdiri mematung di sudut ruangan, memperhatikan suaminya yang sedang mengacak-acak laci dengan rakus. Rangga akhirnya menemukan map berwarna biru yang ia cari. Ia membukanya dengan tangan gemetar, melihat selembar kertas tebal dengan stempel emas yang tampak sangat resmi. Dapat. Ibu, ini sertifikat tanah di pinggir kota itu. Nilainya bisa sampai 2 miliar. Rangga bersorak pelan, matanya berbinar penuh keserakahan di tengah ketakutan. Bu Rosa mendekat, ia mengelus sertifikat itu seolah-olah itu adalah emas batangan. Bagus, Rangga. Kita bawa ini sekarang. Kita pergi lewat pintu belakang. Biarkan Dinda yang menghadapi orang-orang itu di depan. Toh, ini kan masalah yang dia buat sendiri. Rangga menatap Dinda dengan tatapan dingin. Tidak ada lagi sisa-sisa kasih sayang di sana. Din, kamu hadapi mereka ya. Bilang saja kami tidak ada di rumah. Kami mau cari solusi di luar. Kamu yang kuat ya. Setelah itu, mereka berdua mengendap-endap pergi melalui pintu dapur, membawa sertifikat berharga, yang sebenarnya hanyalah hasil cetakan printer berkualitas tinggi yang dibuat Riko. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerak-gerik mereka terekam oleh kamera tersembunyi yang baru saja dipasang Dinda di sudut ruangan. Begitu suara mobil Rangga menjauh dari gerbang belakang, Dinda menghela napas panjang. Ia berjalan ke arah pintu depan, membukanya, dan tersenyum kepada pria berbadan besar di sana. Terima kasih, Pak. Akting Bapak sangat bagus. Ini sisa pembayarannya, ucap Dinda sambil menyerahkan amplop coklat. Sama-sama, Bu. Mereka benar-benar ketakutan tadi, jawab pria itu sambil pamit pergi. Dinda kembali masuk ke dalam rumah yang kini sunyi, gelap, dan panas karena listrik yang sengaja ia putus sendiri melalui aplikasi. Ia duduk di lantai yang berdebu, namun ia merasa sangat bebas. Kalian pikir kalian sedang menyelamatkan diri dengan mencuri sertifikat itu? Gumam Dinda sambil menatap layar ponselnya, melihat koordinat GPS mobil Rangga yang sedang menuju ke arah kantor makelar tanah bodong yang juga sudah disiapkan oleh Riko. Selamat menikmati perjalanannya, Mas. Ibu. Kalian baru saja melompat dari penggorengan langsung ke dalam api. Seminggu telah berlalu sejak insiden penagih hutang itu. Rumah yang dulunya menjadi kebanggaan Dinda kini tampak seperti bangunan tak berpenghuni. Tanpa listrik, tanpa air bersih yang memadai, dan tanpa aroma masakan, suasana menjadi sangat suram. Namun, bagi Dinda, kegelapan ini justru memperjelas segala hal yang selama ini tersembunyi. Dinda duduk di meja makan yang berdebu, berpura-pura sedang menghitung recehan di atas meja. Ia mengenakan baju rumah yang kumal, wajahnya sengaja dipoles agar tampak lebih tirus dan kuyu. Dari arah depan, terdengar suara tawa yang sangat ia kenal. Rangga pulang. Tapi kali ini, ia tidak pulang dengan wajah panik atau rasa bersalah. Ia masuk ke rumah dengan langkah tegap, mengenakan jaket kulit baru yang aromanya masih sangat segar, kontras dengan keadaan rumah yang bau apek. Di belakangnya, Bu Rosa melangkah dengan dagu terangkat, tangannya menjinjing beberapa tas belanjaan dari butik ternama. Loh, masih di sini kamu, Din? Ibu kira kamu sudah dibawa polisi atau kabur ke desa, cetus Bu Rosa sambil meletakkan tas belanjaannya di atas meja, tepat di depan wajah Dinda yang sedang menghitung uang receh. Dinda menatap tas-tas itu dengan mata yang berkaca-kaca, akting yang sempurna. Ibu, Mas Rangga, dari mana kalian dapat uang untuk belanja semua ini? Bukankah kita sedang kesulitan? Aku bahkan harus berhemat untuk beli air galon. Rangga tertawa sinis. Ia menarik sebuah kursi, duduk di depan Dinda dengan gaya angkuh. Din, kamu itu terlalu jujur, makanya gampang bangkrut. Kami sudah dapat dana segar. Sertifikat tanahmu itu, meskipun sedikit susah dijual karena kamu bermasalah, tapi ada teman lamaku yang mau beli dengan harga di bawah pasar. Lumayan,
Buat pegangan kami hidup enak tanpa harus nungguin kamu selesai urusan sama polisi. Dinda mematung. Jadi, mereka benar-benar sudah mencoba menjual sertifikat palsu itu dan entah bagaimana. Mungkin melalui makelar bodong yang sudah disiapkan Rico, mereka mendapatkan uang muka yang cukup besar. Mas, itu tanah warisan ayahku. Kenapa Mas tega menjualnya tanpa izin aku? Suara Dinda bergetar. Kali ini ada rasa marah yang nyata meskipun ia tahan. Halah, sudah jangan banyak drama, potong Bu Rosa kasar. Tanah itu lebih berguna jadi baju dan perhiasan daripada jadi saksi bisu kebangkrutanmu. Oh ya, Rangga, kasih tahu dia kabar gembiranya. Rangga mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto seorang wanita muda yang tampak sangat modis di sebuah kafe mewah. Kenalkan, ini Maya. Dia anak pengusaha kontraktor. Kami sudah kenal sejak lama. Tapi baru sekarang aku merasa dia lebih cocok mendampingiku daripada kamu yang sudah jadi beban. Dinda menatap layar ponsel itu. Rasa mual menjalar di perutnya. Mas, kamu selingkuh? Di saat aku sedang terpuruk begini. Bukan selingkuh, Din. Ini namanya penyelamatan diri, jawab Rangga tanpa sedikit pun rasa malu. Maya tahu kondisiku, dan dia bersedia membantuku bangkit. Dia bahkan sudah menjanjikan posisi manajer di perusahaan ayahnya. Jadi, jangan harap aku mau berbagi uang hasil jual tanah itu sama kamu. Uang itu buat modal aku memulai hidup baru sama Maya. Bu Rosa menimpali dengan senyum penuh kemenangan. Lagi pula, ibu sudah tidak tahan tinggal di rumah gelap ini. Besok, kami akan pindah ke apartemen yang sudah disewa Rangga. Kamu? Ya silakan urus sendiri masalah hutang-hutangmu itu. Kalau sampai polisi datang ke sini, bilang saja kami sudah tidak ada hubungannya sama kamu. Itulah puncaknya. Dinda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana suami yang ia dukung karirnya selama bertahun-tahun, dan mertua yang ia muliakan seperti ibu kandungnya sendiri, membuangnya seperti sampah saat mereka mengira ia tidak lagi punya nilai finansial. Jadi, kalian mau meninggalkanku? Tanya Dinda datar. Tepat sekali. Kamu itu pembawa sial, Dinda. Sejak kamu kena kasus di kantor, aura rumah ini jadi suram. Kami tidak butuh istri atau menantu yang cuma bisa bikin malu keluarga. Ucap Bu Rosa sambil mulai mengemasi barang-barang mewahnya yang masih tersisa. Rangga berdiri, merapikan jaketnya. Besok aku akan kirim surat cerai lewat pengacara. Jangan harap kamu dapat bagian apa-apa. Tanah itu sudah atas nama orang lain sekarang. Kamu sudah kalah, Din. Total. Mereka berdua berjalan menuju kamar untuk berkemas, meninggalkan Dinda sendirian di ruang tengah yang gelap. Begitu pintu kamar tertutup, Dinda menyandarkan punggungnya ke kursi. Perlahan, ia menghapus air mata palsunya dengan ujung daster. Dinda merogoh saku dasternya, mengeluarkan sebuah perangkat perekam kecil yang sedari tadi menyala. Ia juga membuka aplikasi di ponsel rahasianya. Di sana, terekam jelas semua pengakuan Rangga tentang penjualan tanah tanpa izin, pengakuan perselingkuhan, hingga niat mereka untuk menelantarkan Dinda yang sedang dalam masalah hukum. Kalian pikir kalian sudah mendapatkan uang dari tanah itu? Gumam Dinda dengan nada yang sangat dingin. Ia menekan tombol panggil ke nomor Rico. Halo, Rico. Aktifkan tahap ketiga. Uang muka yang mereka terima dari makelar. Itu sebenarnya adalah uangku sendiri yang aku putar lewat kamu, kan? Sekarang, pastikan, makelar, itu menagih pengembalian uang muka 3 kali lipat karena sertifikat yang mereka berikan ternyata palsu. Biarkan mereka dikejar hutang yang nyata, di saat mereka merasa sedang di atas awan. Dinda berdiri, berjalan menuju jendela. Di luar, langit malam tampak begitu luas. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia merasa seperti seorang ratu yang baru saja menyingkirkan pengkhianat dari istananya. Besok pagi, kalian akan bangun di apartemen mewah itu tanpa menyadari bahwa itu adalah penjara yang aku siapkan untuk kalian. Selamat bermimpi indah, Mas, Ibu, karena besok adalah awal dari mimpi buruk kalian yang sebenarnya. Pagi itu, suasana rumah yang dingin terasa kian mencekam. Suara gesekan koper di atas lantai marmer terdengar seperti kuku yang mencakar papan tulis, memilukan dan mengganggu. Rangga dan Bu Rosa sudah siap dengan barang-barang mereka. Mereka tidak membawa semua barang,
hanya barang-barang mewah yang dibelikan oleh Dinda. Mereka meninggalkan tumpukan baju kotor, piring pecah, dan sampah di ruang tengah, seolah-olah rumah itu bukan lagi tempat tinggal, melainkan tempat pembuangan. Dinda duduk di sudut depan kamarnya, memperhatikan Bu Rosa yang sedang mengobrak-abrik laci riasnya dengan kasar. "Ibu sedang cari apa? Bukankah barang-barang ibu sudah dikemas?" tanya Dinda dengan suara yang sengaja dibuat parau dan lemah. Bu Rosa tidak menoleh. Wajahnya yang biasanya dipoles bedak tebal itu kini tampak penuh kebencian. "Ibu tahu kamu masih simpan kotak perhiasan dari almarhumah ibumu, Dinda. Jangan sok miskin. Perhiasan emas kuno itu nilainya pasti tinggi kalau dijual. Daripada disita polisi atau hilang gak jelas, lebih baik ibu yang pegang. Anggap saja itu sebagai uang jasa karena ibu sudah mau jadi mertuamu selama ini." Dinda merasakan dadanya sesak, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang nyaris meledak. Perhiasan itu adalah satu-satunya kenangan fisik yang ia miliki dari ibunya. "Bu, itu bukan harta gonogini. Itu warisan. Ibu tidak punya hak atas itu." Bu Rosa akhirnya berbalik, menatap Dinda dengan tatapan merendahkan yang sangat tajam. "Hak? Kamu bicara soal hak? Kamu sudah bikin anak saya malu. Kamu sudah bikin hidup saya susah seminggu ini karena listrik mati. Kamu itu pembawa sial, Dinda. Istri macam apa yang bikin suaminya hampir dikejar-kejar penagih hutang? Kamu seharusnya bersyukur ibu cuma ambil perhiasan itu, bukannya melaporkan kamu ke polisi karena penipuan kantor." Tanpa rasa malu, Bu Rosa menemukan kotak bludru merah di balik tumpukan kain. Ia membukanya, dan matanya berbinar melihat kalung emas murni dan cincin permata peninggalan ibu Dinda. Tanpa memedulikan tatapan Dinda, ia langsung memasukkan kotak itu ke dalam tas tangannya yang mahal. "Rangga, ayo cepat. Apartemen kita sudah siap. Jangan lama-lama di rumah bau apek ini," teriak Bu Rosa ke arah luar. Rangga muncul di ambang pintu. Ia mengenakan kacamata hitam, bahkan tidak mau menatap mata istrinya. "Sudah, Bu? Ayo berangkat. Maya sudah menunggu di lobi apartemen untuk serah terima kunci." Rangga menoleh sekilas ke arah Dinda yang masih duduk di depan. "Din, kunci rumah ini aku bawa satu. Nanti kalau pihak audit datang, bilang saja kamu sudah tidak tahu kami di mana. Jangan cari aku. Jangan hubungi aku. Kita urus perceraian lewat pengacara masing-masing. Oh, satu lagi, jangan pernah berani menginjakan kaki di apartemen baruku, atau aku akan panggil satpam untuk mengusirmu." Mereka berdua melangkah pergi dengan angkuh, meninggalkan Dinda dalam kehampaan. Suara mesin mobil mewah Rangga menderu, menjauh, dan akhirnya hilang ditelan kebisingan jalan raya. Begitu keadaan benar-benar sunyi, Dinda berdiri. Ia berjalan ke arah jendela, menatap gerbang rumahnya yang kini tertutup rapat. Ia tidak menangis. Sebaliknya, ia mengambil ponsel dari balik bantalnya dan melakukan panggilan video ke Riko. "Riko, mereka baru saja pergi. Dan sesuai dugaanmu, Bu Rosa mencuri perhiasan almarhumah ibuku. Semuanya terekam jelas di kamera tersembunyi," ucap Dinda dengan nada yang sangat tenang, namun mematikan. "Bagus, Dinda. Itu akan menambah tuntutan pidana pencurian dalam rumah tangga. Dan soal apartemen yang mereka tuju, kamu sudah siap?" tanya Riko di seberang sana. Dinda tersenyum tipis. "Sangat siap. Apartemen itu adalah unit milik salah satu perusahaan bayanganku yang aku kelola lewat pihak ketiga. Mereka pikir mereka menyewanya dari Maya, padahal mereka masuk ke dalam kandang yang aku kunci dari luar." Dinda kemudian mengganti pakaiannya. Ia melepaskan daster kusamnya dan mengenakan setelan kerja yang sangat elegan, sebuah blazer hitam yang pas di tubuhnya, sepatu hak tinggi yang mengkilap, dan jam tangan mewah yang selama ini ia sembunyikan. Ia memoles wajahnya dengan riasan yang berani, terutama lipstik merah menyala yang menunjukkan otoritas. Ia berjalan keluar rumah dengan langkah yang mantap. Di depan rumah, sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menunggunya. Seorang sopir membukakan pintu untuknya dengan hormat. "Ke apartemen, The Grand Palace, Pak. Saya ingin menyapa penghuni baru, saya," perintah Dinda. Di dalam mobil, Dinda membuka tabletnya. Ia melihat siaran langsung dari kamera pengawas di unit apartemen yang ditempati Rangga dan Bu Rosa.
Ia melihat betapa senangnya mereka melihat fasilitas mewah di sana, tanpa menyadari bahwa semua kontrak sewa yang mereka tanda tangani adalah jebakan hukum yang akan membuat mereka terjerat hutang lebih dalam lagi. Ibu ingin perhiasanku sebagai uang jasa? Baiklah, gumam Dinda sambil menatap layar tabletnya. Aku akan berikan jasa yang tidak akan pernah ibu lupakan seumur hidup. Jasa mengantarkan kalian ke tempat yang paling pantas untuk para pencuri. Kehampaan total. Dinda juga melihat notifikasi dari tim audit kantornya. Hari ini, pengumuman resminya sebagai direktur cabang baru akan dirilis ke publik dan media sosial perusahaan. Ia sengaja mengatur agar pengumuman itu muncul tepat saat Rangga sedang merayakan kebebasannya bersama selingkuhannya. Permainan ini bukan lagi soal bertahan hidup. Ini soal pembalasan yang artistik. Dinda ingin mereka merasakan puncak kegembiraan. Tepat 1 detik sebelum dia menghempaskan mereka ke dasar jurang yang paling dalam. Apartemen The Grand Palace memancarkan kemewahan dari setiap sudut dinding marmernya. Di dalam unit lantai 22, Rangga sedang menuangkan sampanye ke dalam gelas kristal, merayakan hidup barunya. Di sampingnya, Bu Rosa sedang sibuk memotret dirinya sendiri yang memakai kalung emas curian, bersiap mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Ketenangan setelah badai." Mereka merasa telah memenangkan segalanya. Mereka berhasil meninggalkan Dinda yang bangkrut dan membawa lari harta warisan yang mereka anggap sebagai hak mereka. Namun, kegembiraan itu terusik ketika ponsel Rangga berdering. Itu adalah panggilan dari Maya, wanita yang ia gadang-gadang sebagai penyelamat finansialnya. "Halo, sayang? Jadikan kita makan malam dengan ayahmu?" tanya Rangga dengan nada manis yang dibuat-buat. Namun, suara Maya di seberang sana terdengar panik. "Rangga, gawat. Ayahku bilang ada masalah dengan proyek kontraktor yang dia janjikan untukmu. Katanya, kalau kamu mau posisi manajer itu segera, kamu harus punya modal jaminan atau setidaknya surat referensi keuangan yang bersih. Ayahku baru dengar kalau istrimu, maksudku mantan istrimu, sedang diaudit karena korupsi. Nama kamu ikut terseret, Rangga." Wajah Rangga seketika pucat. "Apa? Tapi aku tidak tahu apa-apa soal urusan kantor Dinda, Maya." "Ayahku tidak mau tahu. Dia butuh jaminan kalau kamu bersih. Kalau tidak, posisi itu akan diberikan ke orang lain. Dan apartemen yang kita tempati ini, maaf, Rangga, ayahku bisa menarik fasilitasnya kapan saja," ucap Maya sebelum menutup telepon. Rangga gemetar. Ia menatap ibunya yang juga mulai panik. "Ibu, kalau aku tidak dapat kerjaan itu, kita mau makan apa? Uang sisa jual tanah kemarin sudah habis buat bayar sewa apartemen ini di muka dan beli barang-barang ibu." Di saat kepanikan mencapai puncaknya, bel pintu apartemen berbunyi. Rangga membukanya dengan harapan itu adalah keberuntungan. Namun, yang berdiri di sana adalah seorang pria berpakaian rapi dengan tas kerja kulit, Riko, pengacara Dinda yang menyamar sebagai konsultan likuidasi. "Selamat siang, Pak Rangga. Saya utusan dari firma hukum yang menangani kasus Ibu Dinda," ucap Riko dengan wajah datar yang sangat profesional. "Mau apa lagi? Dinda sudah tidak punya apa-apa. Jangan cari kami," bentak Bu Rosa dari dalam. Riko tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung racun. "Justru itu, Bu. Ibu Dinda sangat mencintai Pak Rangga. Dia tahu dia akan jatuh, jadi dia ingin memastikan suaminya tidak ikut terseret. Dia sudah menandatangani surat pelepasan tanggung jawab. Jika Pak Rangga menandatangani dokumen ini, maka semua aset yang pernah Pak Rangga pakai, termasuk uang yang Pak Rangga ambil dari rekening Ibu Dinda, akan dianggap sebagai pemberian sukarela atau hibah, sehingga Pak Rangga tidak akan diproses secara hukum atau ditagih oleh pihak audit kantor." Mata Rangga berbinar. "Maksudmu, kalau aku tanda tangan ini, aku bebas dari tuduhan korupsi Dinda?" "Benar sekali. Dan sebagai bonus, di sini juga ada lampiran, bantuan modal awal, dari pihak ketiga yang bersimpati pada kasus ini. Nilainya 500 juta rupiah untuk Pak Rangga memulai hidup baru, asalkan Pak Rangga setuju untuk tidak menuntut apa-apa lagi di masa depan," jelas Riko sambil menyodorkan setumpuk dokumen tebal. Rangga tidak berpikir panjang. Pikirannya hanya tertuju pada angka 500 juta dan posisi manajer di perusahaan ayah Maya. Ia melihat tumpukan kertas itu,
begitu tebal, penuh dengan istilah hukum yang rumit. Dengan arogansinya, ia merasa tidak perlu membaca semuanya. Ia hanya mencari bagian yang bertuliskan, penerima dana, dan pelepasan tuntutan. Sudah, tanda tangan saja Rangga. Dinda memang bodoh. Di saat susah pun dia masih memikirkanmu. Ini kesempatan kita. Desak Bu Rosa yang sudah membayangkan belanja tas baru lagi. Rangga menggoreskan tanda tangannya di atas materai pada beberapa lembar kertas. Ia merasa sangat cerdik. Ia merasa baru saja membodohi Dinda untuk terakhir kalinya. Setelah Riko pergi membawa dokumen itu, Rangga bersorak. Kita kaya lagi, Bu. Dinda benar-benar sapi perah yang setia sampai akhir. Namun, yang tidak diketahui Rangga adalah isi dari lembaran ke-15 yang ia tanda tangani di bawah paragraf kecil bertuliskan disclaimer. Dokumen itu bukanlah surat bantuan dana. Itu adalah surat pengakuan hutang pribadi. Di sana tertulis bahwa Rangga mengakui telah menggunakan dana sebesar 2 miliar rupiah milik Dinda selama 3 tahun terakhir secara tidak sah, dan ia bersedia menjaminkan seluruh aset pribadinya, termasuk mobil dan motor gedenya, serta berkomitmen membayar cicilan dengan bunga 10% per bulan, jika ia tidak segera melunasinya dalam waktu 24 jam. Lebih dari itu, tanda tangan Rangga pada dokumen tersebut juga merupakan pengakuan perselingkuhan dan penelantaran istri, yang secara otomatis akan membatalkan haknya atas harta Gonogini dalam persidangan cerai nanti. Sementara itu, di sebuah restoran mewah yang menghadap ke arah kota, Dinda duduk bersama Riko. Riko menyerahkan dokumen yang sudah ditandatangani Rangga dengan senyum kemenangan. Dia menandatanganinya tanpa membaca. Din. Persis seperti prediksimu, ucap Riko. Dinda menyesap tehnya perlahan, matanya menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala. Keserakahan selalu membutakan logika. Riko. Dia pikir dia baru saja mendapatkan 500 juta. Dia tidak tahu bahwa besok pagi, seluruh dunia yang dia bangun di atas keringatku akan runtuh dalam hitungan menit. Dinda membuka laptopnya. Ia mengirimkan satu email terakhir ke Departemen Hukum Perusahaannya dan pihak kepolisian. Isinya adalah rekaman CCTV saat Bu Rosa mencuri perhiasan, bukti transfer palsu yang dilakukan Rangga, dan surat pengakuan hutang yang baru saja ditandatangani. Permainan selesai, Rangga, gumam Dinda. Besok, kau akan tahu bagaimana rasanya benar-benar tidak punya apa-apa. Dan kali ini, tidak akan ada sandiwara. Ini adalah kehancuranmu yang nyata. Dinda kemudian melihat ke arah luar jendela. Langit tampak sangat cerah baginya. Ia merasa beban di punggungnya selama bertahun-tahun telah terangkat. Besok bukan hanya hari persidangan cerai, tapi hari di mana sapi perah itu berubah menjadi singa yang mengambil kembali tahtanya. Gedung pengadilan agama hari itu tampak sibuk, namun bagi Dinda, setiap langkahnya di atas lantai granit itu terasa seperti kemenangan yang tertunda. Ia datang lebih awal, duduk tenang di ruang tunggu bersama Riko. Dinda mengenakan setelan blazer berwarna biru navy yang sangat berkelas, rambutnya disanggul rapi, dan matanya memancarkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Tak lama kemudian, Rangga dan Bu Rosa muncul. Mereka datang dengan gaya yang sangat jemawa. Rangga mengenakan setelan jas baru, yang ia beli dari uang bantuan kemarin. Sementara Bu Rosa melangkah dengan dagu terangkat, mengenakan kalung emas peninggalan Ibu Dinda di lehernya secara terang-terangan. Begitu melihat Dinda, Rangga tertawa sinis. Ia mendekat dengan langkah angkuh. Wah, lihat siapa yang datang. Masih bisa sewa baju bagus. Din? Atau itu hasil pinjam tetangga? Nikmati hari ini, karena setelah sidang ini, kamu bukan cuma janda, tapi janda miskin yang terjerat kasus korupsi. Bu Rosa menimpali sambil mengelus kalungnya. Kasihan ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Kamu lihat kalung ini, Dinda? Kalung ini sekarang ada di leher yang tepat. Orang sukses seperti kami lebih pantas memakainya daripada narapidana seperti kamu. Dinda tidak membalas. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Rangga meremang sesaat. Namun pria itu terlalu bodoh untuk menyadarinya. Silakan masuk, sidang akan segera dimulai. Interupsi petugas pengadilan. Di dalam ruang sidang, suasana menjadi sangat formal. Hakim mulai membacakan agenda persidangan. Pengacara Rangga berdiri dengan penuh percaya diri.
Yang Mulia, klien kami, Saudara Rangga, menuntut hak asuh atas seluruh aset bersama, termasuk rumah dan tanah, mengingat tergugat, Saudari Dinda, saat ini sedang dalam pemeriksaan kasus penggelapan dana kantor. Kami juga menuntut nafkah idah yang besar karena klien kami telah dirugikan secara moral atas tindakan kriminal istrinya, ujar pengacara itu. Hakim menoleh ke arah Dinda. Bagaimana tanggapan tergugat? Riko berdiri dengan tenang. Yang Mulia, sebelum kami menanggapi tuntutan tersebut, kami ingin menyerahkan beberapa bukti krusial yang akan mengubah seluruh sudut pandang kasus ini. Pertama, ini adalah surat resmi dari kepolisian dan perusahaan tempat klien kami bekerja. Riko menyerahkan dokumen ke meja hakim. Dokumen ini menyatakan bahwa Saudari Dinda bersih dari segala tuduhan. Kasus penggelapan dana yang disebutkan tadi hanyalah sebuah skenario audit internal untuk menangkap pelaku sebenarnya. Dan klien kami justru mendapatkan promosi jabatan sebagai direktur cabang dengan bonus prestasi yang luar biasa. Suasana sidang seketika gaduh. Rangga terbelalak. Ia nyaris melompat dari kursinya. Apa? Itu tidak mungkin. Dia bilang dia dipecat. Dia bilang dia bangkrut. Diam, Saudara Rangga. Harap tenang, bentak hakim sambil mengetuk palu. Riko melanjutkan dengan nada yang lebih dingin. Kedua, Yang Mulia, kami ingin menyerahkan rekaman CCTV dan surat pengakuan hutang yang ditandatangani sendiri oleh Saudara Rangga. Di sana tertulis jelas bahwa Saudara Rangga mengakui telah menggelapkan dana pribadi klien kami sebesar 2 miliar rupiah. Dan yang paling mengejutkan. Riko menjeda kalimatnya, menatap tajam ke arah Bu Rosa. Kami memiliki bukti video rekaman saat Ibu Rosa, mertua klien kami, mencuri perhiasan warisan almarhumah ibu klien kami dari dalam lemari pribadi. Perhiasan yang, jika diperhatikan, sedang dikenakan oleh Ibu Rosa saat ini juga di dalam ruang sidang ini. Wajah Bu Rosa seketika pucat pasi. Ia refleks menutupi kalung di lehernya dengan tangan yang gemetar hebat. Tidak. Ini fitnah. Dinda yang memberikan kalung ini padaku, teriak Bu Rosa histeris. Saksi dan bukti digital tidak pernah berbohong. Yang Mulia, tambah Riko. Selain itu, dalam dokumen yang ditandatangani Saudara Rangga kemarin, ia juga secara sadar mengakui hubungan gelapnya dengan wanita bernama Maya dan menyatakan melepaskan seluruh hak atas harta Gonogini sebagai kompensasi atas kerugian yang ia timbulkan. Rangga merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia menatap tumpukan kertas yang ia tanda tangani kemarin dengan penuh penyesalan. Ia baru menyadari bahwa 500 juta yang ia harapkan hanyalah angka fiktif dalam sebuah dokumen yang justru menjerat lehernya sendiri. Dinda berdiri perlahan. Ia menatap Rangga dan Bu Rosa dengan tatapan yang penuh kemenangan namun tetap elegan. Mas Rangga, Ibu, kalian bilang aku adalah sapi perah. Tapi kalian lupa, sapi perah pun punya tanduk jika terus-menerus disakiti, ucap Dinda tenang. Semua kemewahan yang kalian nikmati, apartemen yang kalian tempati sekarang, bahkan baju yang kalian pakai hari ini, semuanya berasal dari uangku. Dan mulai detik ini, aku mengambil semuanya kembali. Termasuk harga diriku. Hakim mengetuk palu dengan keras. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan cerai Saudari Dinda secara penuh. Saudara Rangga diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang telah diakui dalam surat hutang, dan perihal pencurian perhiasan akan dilimpahkan ke pihak kepolisian setelah sidang ini selesai. Dinda berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara Bu Rosa yang menangis meraung-raung dan suara polisi yang sudah menunggu di depan pintu untuk menjemput mereka atas laporan pencurian. Rangga mengejar Dinda hingga ke lobi, wajahnya memelas. Dinda, tolong aku. Aku hilaf, Din. Aku cinta kamu. Kita bisa mulai dari awal lagi. Tolong batalkan laporannya. Dinda berhenti sejenak, ia menurunkan kacamata hitamnya. Menatap Rangga dengan rasa kasihan yang paling dalam, rasa kasihan untuk seorang pecundang. Cinta? Kamu tidak pernah mencintaiku, Rangga. Kamu hanya mencintai fasilitas yang aku berikan, jawab Dinda dingin. Mulai sekarang, belajarlah menjadi laki-laki sejati dengan bekerja keras, bukan dengan menjadi parasit. Selamat tinggal. Dinda masuk ke dalam mobil mewahnya,
meninggalkan Rangga yang jatuh berlutut di aspal pengadilan, disaksikan oleh banyak orang yang kini menghinanya sebagai suami parasit yang tertangkap basah. 3 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri penderitaan Dinda. Pagi ini, Jakarta tampak lebih cerah melalui jendela kaca besar di kantor barunya. Dinda berdiri tegak mengenakan setelan tailored suit berwarna putih gading yang melambangkan kemurnian dan awal yang baru. Di dadanya, tersemat lencana emas sebagai direktur utama cabang utama. Dinda melangkah menuju meja kerjanya yang luas, di mana kotak beludru merah peninggalan almarhumah ibunya telah kembali ke tempat yang seharusnya. Kalung dan permata itu kini berkilau, seolah ikut merayakan kemenangan putri pemiliknya. Dinda menyentuhnya dengan lembut, membisikkan janji bahwa harta itu tidak akan pernah lagi jatuh ke tangan yang salah. Ibu, Dinda sudah buktikan. Kelembutan bukan berarti kelemahan, gumamnya pelan. Di sisi lain kota, di sebuah gang sempit yang becek dan berbau sampah, sebuah realita yang sangat kontras sedang terjadi. Rangga duduk di teras kontrakan satu petak yang pengap. Tidak ada lagi jas mewah atau parfum mahal. Ia hanya mengenakan kaos singlet kumal dan celana pendek. Di depannya, sebuah motor bebek tua, satu-satunya aset yang tersisa karena motor gedenya telah disita untuk membayar hutang pengakuan yang ia tanda tangani, tampak berkarat. Rangga, mana uang makannya? Ibu lapar. Ini nasi cuma pakai garam saja, teriak Bu Rosa dari dalam kontrakan. Bu Rosa muncul dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Tanpa riasan dan perhiasan, ia hanyalah seorang wanita tua yang pahit. Kehidupannya sebagai sosialita gadungan telah hancur total. Teman-temannya menjauh setelah berita penangkapannya atas kasus pencurian perhiasan viral di media sosial. Meskipun ia tidak dipenjara lama karena Dinda mencabut tuntutan dengan syarat pengembalian seluruh aset, namun penjara sosial jauh lebih menyiksa baginya. Uang apa lagi, Bu? Aku baru saja dipecat dari pekerjaan sebagai ojek online karena motorku sering mogok, balas Rangga dengan nada frustrasi. Ini semua gara-gara ibu yang terlalu serakah. Kalau saja ibu tidak memaksa menjual tanah Dinda, mungkin dia masih mau memaafkan kita. Oh alah, kamu malah menyalahkan ibu? Kamu sendiri yang selingkuh sama si Maya itu. Sekarang mana Maya? Begitu tahu kamu miskin, dia lari sama laki-laki lain yang lebih kaya, kan? Pertengkaran itu menjadi bumbu harian mereka. Tanpa uang, cinta dan kekeluargaan yang selama ini mereka agungkan ternyata hanyalah ilusi yang keropos. Sore itu, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti di ujung gang sempit tersebut. Kehadirannya menarik perhatian warga sekitar. Pintu terbuka, dan Dinda turun dengan anggun. Ia tidak bermaksud pamer, ia hanya ingin menyerahkan satu dokumen terakhir yang tertinggal, surat keterangan lunas hutang Rangga kepada dirinya, karena Dinda tidak ingin lagi ada ikatan hukum apapun dengan pria itu. Begitu melihat Dinda, Rangga langsung berlari menghampiri, hampir tersandung kaleng bekas. Dinda, Dinda, kamu datang untuk menjemputku, kan? Aku tahu kamu masih sayang. Lihat kami, Din, kami menderita. Tolong berikan kami kesempatan kedua. Aku janji akan jadi suami yang baik. Aku akan kerja apa saja asal bisa kembali ke rumah kita yang dulu. Bu Rosa pun ikut keluar. Wajahnya memelas, tangannya mencoba menggapai tangan Dinda yang halus. Dinda, menantuku yang cantik. Ibu salah. Ibu khilaf. Tolong bawa ibu pergi dari tempat kumuh ini. Ibu tidak kuat hidup begini, Din. Dinda melepaskan tangan Bu Rosa dengan sangat sopan, namun tegas. Ia menatap mantan suami dan mertuanya itu dengan tatapan kosong, seolah mereka hanyalah orang asing yang lewat di jalan. Mas Rangga, Ibu, aku datang bukan untuk membawa kalian kembali. Aku datang untuk memberikan ini. Dinda menyerahkan map coklat. Ini adalah surat bahwa kalian sudah tidak punya hutang lagi padaku secara materi. Aku sudah mengikhlaskan semuanya. Rangga tersenyum lega sejenak, mengira ini adalah awal kembalinya kemewahan. Namun, kalimat Dinda selanjutnya menghancurkan harapannya. Tapi, hutang rasa sakit dan pengkhianatan yang kalian buat, itu adalah urusan kalian dengan Tuhan. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan pernah lupa. Jangan pernah cari aku lagi. Karena di duniaku yang sekarang,
Tidak ada lagi tempat untuk orang-orang yang hanya tahu cara menghisap darah orang lain. Dinda berbalik, berjalan menuju mobilnya tanpa keraguan. Rangga mencoba mengejar, namun langkahnya terhenti oleh tatapan tajam sopir dan asisten Dinda yang sigap menghalangi. "Dinda, jangan tinggalkan aku. Dinda!" Teriakan Rangga menggema di gang sempit itu, berbaur dengan suara tangis histeris Bu Rosa. Mobil mewah itu perlahan melaju, meninggalkan debu yang menerpa wajah Rangga dan ibunya. Dinda menatap lurus ke depan melalui kaca spion. Ia melihat sosok mereka mengecil dan akhirnya menghilang. Ada rasa lega yang luar biasa yang menjalar di sekujur tubuhnya. Malam itu, Dinda mengadakan makan malam kecil di rumah barunya. Bukan rumah yang penuh memori pahit dulu, melainkan sebuah penthouse yang ia beli dari hasil kerja kerasnya sendiri. Ia mengundang teman-teman kantornya dan anak-anak dari panti asuhan. Suasana hangat, penuh tawa, dan rasa syukur. Dinda mengangkat gelas jusnya, memberikan penghormatan kecil pada dirinya sendiri di dalam hati. Untuk Dinda yang dulu dipandang sebelah mata, terima kasih sudah bertahan. Sekarang, dunia adalah milikmu. Perjalanan sebagai sapi perah telah berakhir. Kini, ia adalah nahkoda bagi hidupnya sendiri. Sebuah balas dendam yang paling elegan bukanlah dengan membalas rasa sakit dengan rasa sakit, melainkan dengan hidup jauh lebih bahagia dan sukses daripada orang-orang yang pernah mencoba menghancurkannya. Keluarga sejati adalah mereka yang memegang tanganmu saat kamu jatuh, bukan mereka yang hanya menengadahkan tangan saat kamu sukses. Jadilah wanita yang mandiri dan berani menetapkan batasan, karena cinta yang tulus tidak akan pernah memeras keringatmu, dan harga dirimu terlalu mahal untuk dikorbankan demi manusia yang hanya mencintai fasilitasmu, bukan dirimu.